Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi trigonometri, yaitu sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, kita ingat dulu tabel sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, ini sudut ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu sudut yang besarnya mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 sampai dengan 180 derajat. Di kuadran 3 adalah untuk sudut yang besarnya lebih dari 180 sampai dengan 270. Dan di kuadrat 4 adalah sudut yang besarnya lebih dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, apa maksudnya kata-kata di dalam kotak ini adalah untuk mengingat nilai positif dan negatif dari trigonometri, sudut sin, cos, dan tangen. Nah, untuk kuadran 1, nilai sin, cos, tangen semuanya positif. Untuk kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Kuadran ketiga hanya tan yang positif. Berarti punyanya tan kuadran 3. Kuadran keempat hanya cos yang positif. Untuk mudah diingat, dibuat semua sindikat tangannya kosong. Semua artinya semuanya positif. Sindikat hanya sin. Tangannya berarti hanya tangan yang positif. Kosong artinya kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, yang di sebelah kanan ini menyatakan rumus yang berlaku di kuadran 1. Jadi di kuadran 1 kalian bisa menggunakan rumus 90 derajat min alfa atau menggunakan sudut istimewa. Sedangkan rumus di kuadran kedua adalah 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa. Untuk kuadran ketiga bisa digunakan rumus ini 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Untuk di kuadran keempat bisa menggunakan rumus 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Nah, ini adalah nilai-nilai sudut istimewa. Untuk sin 0 derajat, 0, 30 setengah, sin 45 derajat, setengah akar 2, sin 60 derajat, setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Untuk cos tinggal dibalik saja. Cos alfa 1, cos 30 derajat, setengah akar 3, cos 45 derajat, setengah akar 2, cos 60 derajat, setengah, dan cos 90 nilainya 0. Untuk tangen itu adalah sin per cos, tinggal dibagi. 0 dibagi 1, 0. Kemudian tan 30 berarti ini dibagi hasilnya sepertiga akar 3. Tan 45 nilainya 1. Tan 60 akar 3. Dan tan 90 derajat nilainya tak terdefinisi. Jadi anak-anak harus hafal nilai-nilai sudut istimewa. Nah, sekarang kita belajar menemukan rumus sudut berelasi di kuadran 1. Oke. Kita buat kuadran kuadran 1 ya. Untuk kuadran 1 tadi di tabel sudut berelasi rumusnya adalah 90 min alfa. Jadi kita gunakan rumus sin 90 derajat min alfa sama dengan, karena patokannya jika anak-anak menggunakan sudut 90 dan 270, ketika ditanya sin, maka jawabannya adalah cos alfa. Ketika ditanya cos 90 derajat min alfa, jawabannya sama dengan sin alfa. Ketika ditanya tan 90 derajat min alfa, jawabannya adalah sepertan alfa. Sepertangen itu adalah kotangen alfa. Nah, ini adalah rumus-rumus di kuadran 1. Harus ingat. Atau bisa menggunakan sudut istimewa. Misal,
Contohnya ya, kalau kalian disuruh menentukan sin 30 derajat. Sin 30 ini terletak di kuadran 1. Kenapa? Angka 30 derajat, sudut 30 derajat ini lebih dari 0, tapi kurang dari 90. Berarti terletak di kuadran 1. Nah, ini bisa langsung dikerjakan menggunakan sudut istimewa. Sin 30 derajat nilainya 1/2. Atau kalau menggunakan rumus di kuadran 1, sin 30 derajat itu sama dengan sin 90 dikurangi 60 derajat. Nah, 90 derajat kurangi 60 derajat adalah 30. Berarti benar ya? Sudah benar. Nah, berarti kalau sin 90 min alfa itu menjadi apa? Cos alfa. Berarti jawabannya sama dengan cos alfanya 60 derajat. Berapa nilai cos 60 pada sudut istimewa? Nilainya setengah. Nah, ternyata sama menggunakan sudut istimewa dengan menggunakan rumus di kuadran 1. Sekarang kita temukan rumus di kuadran 2. Untuk kuadran 2 berarti sudutnya lebih besar dari 90 sampai dengan 180. Kita gunakan sudut berelasi dari menggunakan relasi sudut 90 derajat. Berarti sin 90 derajat ditambah alfa. Kenapa ditambah? Karena sudutnya lebih dari 90. Maka jawabannya cos alfa positif. Kenapa positif? Karena kuadran 2 punyanya sin, sindikat. Kalau ditanya cos 90 derajat plus alfa, maka jawabannya min sin. Nah, ketika cos jawabannya min. Ketika ditanya tan 90 derajat plus alfa, maka jawabannya min kotangan alfa. Lawannya tangan adalah kotangan. Nah, ini rumus di kuadran kedua. Atau rumus kuadran 2 itu bisa menggunakan 180 dikurangi alfa. Kenapa harus dikurang? Karena sudutnya maksimal sampai 180 saja. Berarti kalau ditanya sin 180 min alfa, maka jawabannya sama dengan sin alfa positif. Karena apa? Karena kuadran 2. Kalau cos 180 min alfa, maka jawabannya min cos alfa. Kalau ditanya sin 180 derajat min alfa, maka jawabannya min, ini bukan sin ya, tan 180 min alfa. Maka jawabannya adalah min tan alfa. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Contohnya, sekarang kita buat nilai cos 120 derajat. Kita gunakan dulu rumus yang sebelah kiri. Kita coba dua rumus yang ada di sini. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Kalau cos, jawabannya apa? Min sin. Kenapa min? Karena di kuadran 2. Dari mana tahu sudut ini kuadran 2? Karena lebih dari 90 dan kurang dari 180. Sama dengan min sin. Alfanya mana? Ini namanya alfa. 30 derajat. Pada sudut istimewa, sin 30 nilainya setengah. Berarti jawabannya min setengah. Atau kalau menggunakan rumus yang di kanan, cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 dikurangi 60 derajat. Nah, coba perhatikan kuadran kedua, cos itu nilainya negatif, maka menjadi negatif cos 60 derajat. Cos 60 pada sudut istimewa nilainya setengah, berarti min 1/2. Nah, ini kalau dilihat sama. Menggunakan rumus yang di kiri ataupun yang di kanan, nilainya akan sama. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan rumus di kuadran ketiga.
Ingat dulu juga ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 di sini. Kuadran 3 itu lebih dari 180 sampai dengan 270. Sudutnya ada di sini. Ibu tulis di sini kuadran 3. Untuk kuadran 3, kalau ketika menggunakan relasi sudut 180, maka harus plus alfa. Kenapa? Sudutnya lebih dari 180. Nah, berarti sin 180 plus alfa, karena menggunakan sumbu X, sin tetap jadi sin. Nah, tapi jawabannya min sin alfa. Kenapa min? Di kuadran ketiga punyanya tan. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Kalau tan 180 plus alfa, jawabannya adalah positif tan alfa. Atau bisa menggunakan relasi 270 min alfa. Kenapa dikurangi? Karena batasnya sampai 270 aja. Berarti di sini sin 270 min alfa, jawabannya min cos alfa. Jadi sin jadi cos. Kenapa? Karena menggunakan relasi sudut sumbu Y di sini ya. Cos 270 min alfa, jawabannya min sin alfa. Yang positif hanya tan, karena kuadran 3 punyanya tan. Sama dengan positif kotangen alfa. Jadi tan, kebalikannya adalah kotangen. Kita kerjakan misalnya ada soal disuruh menentukan nilai dari sin 210 derajat. Nah, 210 derajat itu lebih dari 180, tapi kurang dari 270. Ini artinya KW3, kuadran ketiga. Kita gunakan rumus sebelah kiri dulu. Maka menjadi sin 180 ditambah berapa supaya menjadi 210? Maka ditambah 30 derajat. Ini alfanya 30. Nah, ketika ditanya sin, jawabannya negatif. Karena di kuadran 3 punyanya tan. Jadi min sin 30. Sin 30 derajat pada sudut istimewa nilainya setengah. Maka karena ada min menjadi min setengah. Atau menggunakan rumus di sebelah kanan. Sin 210 derajat itu sama dengan sin 270 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ketika ditanya sin, jawabannya min cos. Jadi min cos. Alfanya berapa? Ini alfanya 60. Min cos 60. Nilai cos 60 adalah setengah, maka ini menjadi min setengah. Nah, dengan cara yang kiri dan kanan, nilainya sama. Sekarang kita gunakan rumus di kuadran 4. Kita temukan rumus di kuadran 4. Untuk kuadran 4, nah di sini ya, lebih dari 270 sampai dengan 360 derajat. Sekarang Ibu mulai dari relasi sudut 270. Jadi sin 270 lebih dari 270 berarti plus. Karena sumbu Y, maka menjadi kebalikannya. Sin jadi cos alfa, tapi min. Kenapa min? Karena kuadran 4 punyanya cos. Cos 270 plus alfa, maka jawabannya menjadi positif sin alfa. Ketika ditanya cos, jawabannya positif. Kemudian ada tan 270 plus alfa, maka jawabannya min kotangen alfa. Atau kuadran 4 ini kalian bisa menggunakan rumus dari sumbu X-nya yaitu 360. Karena paling besar 360, maka di sini harus dikurangi alfa. Ketika sin, jawabannya menjadi min sin, tetap sin ya, alfa. Kenapa min? Karena punyanya cos kuadran 4. Cos 360 min alfa, maka jawabannya positif
cos alfa. Ketika ditanya tan 360 min alfa, maka jawabannya min tan alfa. Jadi ingat ya, ketika menggunakan rumus yang ada di sumbu X, baik itu 180 maupun 360, sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos. Oke, contoh. Disuruh menentukan nilai dari tan 315 derajat. Nah, kalau kita gunakan rumus yang kiri, tan 315 derajat itu sama dengan tan 270 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ketika ditanya tan, jawabannya min kotangan. Berarti min kotangan 45 derajat. Nah, pada sudut istimewa, tan alfa, tan 0 itu nilainya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ini kotangan alfa. Tan 0 nilainya 0. Tan 30 nilainya 1/3 akar 3. Tan 45 nilainya 1. Tan 60 nilainya akar 3. Tan 90 nilainya tak terdefinisi. Kalau kotangan dibalik, maka di sini tak terdefinisi, di sini akar 3, di sini 1, baru di sini 1/3 akar 3, di sini 0. Nah, kotangan 45 berapa nilainya? Sama, berarti kotangan 45 nilainya 1, jawabannya min 1. Sekarang kita gunakan rumus yang sebelah kanan, hasilnya harus sama. Tan 315 derajat itu sama dengan tan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, ketika ditanya tan, jawabannya min tan 45 derajat. Tan 45 berapa nilainya? 1. Maka jawabannya min 1. Dengan cara rumus yang kiri ataupun kanan menghasilkan nilai yang sama. Oke, sekarang ini ada evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok anggotanya 5 sesuai urutan absen. Nomor absen 1 sampai 5 kelompok 1. Nomor absen 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Nanti jawaban dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Selamat mencoba.